Kalian kenapa sih? Kayaknya Bunda perhatiin seminggu belakangan ini kalau sarapan loyo terus. Kita nggak kenapa-napa kok Bunda. Nggak apa-apa. Matanya pada sembab begitu dibilang nggak apa-apa. Emangnya kalian semalam tidur jam berapa? Kalian itu putri. Kok rambutnya polos banget sih? Kasih perhiasan kek, aksesoris kek, kembang-kembang kek. Mimi pakai hiasan rambut. Tuh, adik kalian aja sempet pakai hiasan rambut. Iya Bunda, nanti habis sarapan kita dandan lagi kok ya. Maafin kita Bunda kalau kita kayak gini. Semingguan ini kita tidurnya emang agak larut. Kok dikasih tahu sih? Apa? Tidur larut? Emang kalian ngapain aja? Oh, kita main game ya. Iya ya Kak ya. Iya nih, kita main game sama nonton YouTube juga. Ya udah, ayo kita makan. Besok-besok jangan main game sama nonton YouTube sampai larut malam ya. Iya Bunda. Tolong ambilin jeruk. Suara ayah habis nih. Kayak anak ABG lagi pecah suara. Ada bisa ya? Dimakan. Cantik banget matanya. Belum matanya. Coba mana mata genitnya. Mana hidung mancungnya. Kulitnya mulus banget. Kayak kamu. Lucu kucingnya. Oh, kucing dari mana? Bukan kucing. Apaan? Naga. Tapi mirip sama yang punya tuh. Garangan lu. Gini nih Bang, kalau kita kagak punya anak, menggendongnya kelinci aja. Kita tuh harus bersyukur walaupun kita ini udah umur segini kagak dikasih anak sama Tuhan. Yang penting hubungan kita kan masih bebe aja. Iya Bang, tapi kita boleh dong berharap supaya punya anak. Boleh, masa kagak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, weh. Bapaknya kelinci datang. Minta sumbangan nih. Dapat? Ah, Temenin gua ngopi di Material yuk. ya. Kopi itu di warung kopi, di Material. Nyemilin paku. Salah lagi. Ayolah nemenin aku. Aku gabut di rumah sendirian. Tuh, denger. Yang punya anak banyak aja hidupnya masih gabut. Lah, dia kan emang anaknya kuliah di kota. Ya itu. Gua punya banyak anak, tapi seperti tidak punya anak. Semuanya pada tinggal di kota. Ada yang kuliah, ada juga yang kerja. Kenapa lu kagak pindah aja sih ke kota? Gua malas. Di kota kan macet. Lebih enak di sini. Nggak macet, udaranya segar lagi. Jadi nggak ikut aku. Aduh, kagak bisa. Ayah sama bini ayah mau pergi ke hutan nyari kayu bakar. Nanti ayah nyusul deh. Ya udah, aku duluan ya. Ntar nyusul ya, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sono. Aku mutar. Aduh. Oh, adik-adik aja aki-aki. Sehat, Mbak kan lagi hamil. Joes, tapi satu suap aja ya. Iya, nih. Istriku! Jangan makan makanan itu. Ada apa Kanda? Makanan itu telah ditaruh ramuan sihir agar merusak janin yang ada dalam kandunganmu. Apa? Aku telah menyelidiki semuanya. Adikmu dan suaminya ini telah menaruh racun ke dalam makanan sehingga semua kehamilanmu tidak pernah berhasil. Aduh, Adik Intan, tega sekali kamu melakukan ini. Kamu pikir aku dan suamiku rela kamu punya anak terus jadi putra mahkota? Gitu. Harusnya anak aku yang kelak jadi raja. Pengawal, tangkap dua orang ini, masukkan ke dalam penjara. Siapa duka? Ayo. Walau kami di penjara, tapi kami sudah puas telah merusak calon anak ini. Kanda, bagaimana ini? Tadi aku sudah makan satu suap makanan dari adikku. Apakah kita akan kehilangan anak lagi? Betapa? Bagaimana ini? Maaf Baginda, tapi sihir yang dimasukkan ke dalam makanan itu sangat kuat. Kanda, lakukan sesuatu.
Apa kita tidak bisa memanggil tabib agar bisa menyelamatkan putraku? Makanan dan minuman yang diberikan adik permaisuri telah membuat janin yang berada dalam kandungan permaisuri tidak akan bisa berkembang. Sehingga seperti kandungan sebelumnya tidak bisa diselamatkan, Baginda. Tapi kan permaisuri baru makan sesuap. Iya benar, memang benar. Tapi sebenarnya sejak awal permaisuri sakit, itu karena ulah adik permaisuri dan suaminya. Mereka membayar orang untuk mengirimkan sihir jarak jauh. Menurut penglihatan hamba, bayi ini masih bisa selamat. Namun nanti akan lahir dalam keadaan fisik yang kurang sempurna. Apapun yang terjadi sama anakku nanti, aku akan tetap menyayanginya sepenuh hati. Hamba percaya itu, Permaisuri. Tapi Apa, Petapa? Tapi apa? sihir yang mengikat anak Paduka nanti tidak akan bisa lepas jika ia tinggal berdua di dalam istana. Hamba menyarankan agar nanti anak Paduka dititipkan kepada saudara hamba saja, Nyai Randa dan suaminya di kampung, demi keselamatan dan keberlangsungannya kerajaan ini, Paduka. Tadi Bang Tony sama Bang Sadat tahu kita ketemu sama Babe Danu kan? Sorry, gue ketinggalan info. Emang ada berita apaan? Jadi gini, Babe Danu buka lahannya buat jadiin pasar, gratis lagi. Wah, asik nih. Ayah mah langsung follow up aja ah. Emang mau dagang apaan emangnya? Babe Ayah kan petani, kasihan dia kalau misalnya harus jualan keliling kampung. Berarti Ayah mesti data dulu ya, berapa orangnya aja yang mau ikut dagang ntar di sana. Biar enak ngomongnya sama Babe Danu. Sekarang kita kumpulin warga yuk, siapa aja yang mau kita dagang yuk. Ya udah, ayo. Bang, kapan dagangnya? Emangnya kenapa? Sasa pengen ikutan dagang ah. Nanti kalau abang udah ketemu sama Babe Danu, Emang abang mau jualan apaan? abang sih pengennya dagang kain. Sekalian sama baju, kalau abang bisa ngejahit, abang pengen buka tailor. Abang mau dagang tailor gulung? Itu telur. Ini tailor yang merubah kain, dijahit sampai jadi bentuk baju. Oh. Oh, jadi Bang Sabeni mau jadi tukang jahit ya? Aku mau dong jahit kamu supaya hati aku bisa dijahit kamu biar kamu jahit. Ngomong apaan sih? Ah, masa gitu aja nggak tahu? Harusnya tahu dong, jangan sampai nggak tahu. Tahu emangnya jualan bakso? Baca tahu dong. Enak tuh. Masak ngajarin makanan. Tumbenan kemari. Ah, sini dong turun, jangan kayak di panggung. Emang situ lagi show di panggung, kayak kita ngeliatin di panggung. Ribet ngomongnya, diulang-ulang Ai kagak ngerti. Ayah juga. Jangan sembarangan ya, soalnya Ayah nggak bakal ngomong sembarangan untuk berbuat hal-hal sembarangan. Nih, Ayah mau to the point aja nih. Sabeni, sebenarnya aku tuh ada sesuatu sama kamu, biar kamu paham aku ada sesuatu sama kamu, makanya aku kasih tahu biar kamu tahu sesuatu itu apa. Biar nyonya nggak ribet, biar ayah aja yang sampein ya. Boleh deh, kayaknya aku tuh grogi kalau di depan Bang Sabeni jadinya grogi. Yaudah ya, ayah sampein ya. Boleh deh. Udah. Bang Sabeni, begini nih. Nyonya Ayah kan janda kembang kaya raya nih. Dia punya maksud sama lo. Lo tahu kan kalau dia punya maksud sama lo? Masa lo nggak ngerti kalau dia punya maksud? Kok lo ngomongnya sama gue sih? Jangan disama-samain gitu dong. Itu kan ciri khas gue. Jangan sosok nyamain gitu dong. Kalau lo update terus ciri khas gue apaan? Iya Nyonya, maaf ya. Mas Beni, begini. Nyonya Ayah kan temennya sama ente nih. Nah, maksud dia itu dia mau beli rumah ini 10 kali lipat. Gimana? Rumah ini kagak bakal dijual. Datang nih mama, berabe dah. Iya, kita betah tinggal di sini. Dia ikut komen. Kalian denger kan? 2 orang udah kagak setuju. Kalau sama Ayah jadi 3, dapet cangkir dah lu pada. Sabeni, Ayah bisa kok ngasih yang lebih dari ini. Biar hidup kalian lebih dari ini, makanya Ayah kasih yang lebih dari ini. Kita kagak perlu yang lebih-lebih. Kita kayak gini udah cukup. Ya kan sebagai calon mantu, Nya kudu sayang sama calon mantu. Pengen kan Ayah jadi calon mantu buat Nya?
Lu mau itu si Umi jadi empok lu? Kagak mau lah, Nyak. Ganti yang lain aja, Nyak. Kan udah dengar semua komentarnya. Sekarang silakan Pomi pergi. Tuh ada nyisir kita Nyonya. Ngusir! Emang lu gak bisa ngebelain mana ngusir sama nyisir? Ini gimana Nyonya? Kita kasih pelajaran nih orang. Udah gak usah diapa-apain, nanti kita apa-apainnya besok aja. Kalau bukannya besok berarti nggak sekarang. Udah ayo cabut! Ngerti Bang? Enggak.